Tahukah kalian bahwa memiliki karyawan yang tepat bisa menjadi kunci kesuksesan suatu perusahaan? Maka dari itu, pada kesempatan ini, kami akan membantu menjelaskan mengenai proses seleksi, kriteria, dan prediktor, serta contohnya. Kriteria merupakan standar evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas objek, individu maupun prosedur yang ada dalam suatu organisasi sebagai referensi dalam mengambil keputusan dan berani kerja. Penentuan kriteria didasarkan pada aspek konseptual dan aktual. Yang pertama, kriteria konseptual, berisi kontrak teoritis atau ide abstrak dalam tataran ideal yang menggambarkan karakteristik ideal individu sukses dan belum terukur secara nyata. Yang kedua, kriteria aktual atau operasionalisasi terhadap kriteria konseptual yang memungkinkan proses pengukuran. Selanjutnya yaitu prediktor. Prediktor merupakan variabel yang fungsinya untuk meramalkan kriteria. Prediktor yang berkualitas adalah prediktor yang valid dan reliable. Interview. Interview merupakan metode yang paling sering digunakan dalam menyeleksi karyawan. Fungsi interview yaitu untuk mengumpulkan data yang relevan sebanyak mungkin dan untuk mengevaluasi data tersebut sebagai dasar dalam memutuskan penerimaan para pelamar kerja. Tes interview bersifat dinamis dan hasilnya dapat dipengaruhi oleh perilaku pewawancara secara subjektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi interview yaitu sumber informasi yang positif ataupun negatif, penempatan informasi, efek kontras, dan stereotip. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam analisis film dalam film The Pursuit of Happiness. Dalam film ini menceritakan pemeran utamanya, atau Chris yang merupakan seorang ayah dan juga seorang yang pintar untuk berjuang mencapai titik kebahagiaannya, yaitu menemukan pekerjaan untuk menunjang hidupnya dan keluarganya. Ketika masuk ke tahap rekrutmen, Chris secara aktif terlibat dalam prosesnya. Ia berusaha untuk mencapai kesempatan tersebut dan mengamankan peluangnya dalam perusahaan pialang saham. Suatu hari, Chris mendapatkan kesempatan untuk interview di perusahaan tersebut, namun di hari yang sama, ia mendapatkan berbagai musibah yang membuatnya tidak bisa menggunakan pakaian yang pantas untuk hadir dalam interview. Tetapi dengan kepintaran dalam berdiplomasi, Chris berusaha untuk berbaur dengan HR-nya dan jujur dengan apa yang terjadi pada saat itu. Alhasil dengan kejujurannya justru membuat para HR senang dan terkesan. Berdasarkan hasil wawancara yang terakhir dan strateginya membaca peluang, alhasil Chris sudah dinyatakan lulus dan menjadi karyawan tetap. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih.